namanya gimbal. Seperti yang tadi bilang tadi itu untuk pelvic rocking kita pakai dia di umur kehamilan 32 minggu lah. Ya. Entah itu kepalanya dan posisinya mesti kepala. Kalau posisinya sungsang umur 32 minggu ya jangan ini dulu, nanti sungsangnya yang pantatnya masuk panggul gimana? Kan bukan harapan kita. Ya, pastikan dia itu posisi kepala kayak adik kan posisinya kepala. Tapi memang belum mepet banget, masih adik belum masuk panggul. Ini kita bisa bantu pakai ini. Nah, pastikan begitu duduk di sini kita harus balance, ya boleh hati-hati ya sampai jatuh gitu kan ya. Kemudian ini paha dibuka, posisi kaki seperti ini, udah ya. Kemudian baru pelan-pelan. Ini gerakan ini bisa juga pada saat yang tadi kan kita melatih ya, muter-muter posisi Sukhasana. Oh yang Muter. Iya itu bisa. Tapi tentu lebih nyaman kalau kamu ngerjakannya di sini. Ya kalau di ini juga bisa. Tapi ya kalau nggak punya benting ball kayak gini, gimbal ya nggak apa-apa. Ya, pos ini pun nih. Tapi kalau saya punya ya baiknya karena ini nanti juga bisa pakai kalian relaksasi. Ya. Nah, ini kita ngomongin yang nurunin ke panggul ya. Kemudian bisa juga seperti ini. Ingat, movement dan gravity. Kita dengan gerakan ini yang sederhana ini kita bisa bantu kepala bayinya turun. Ya. Kocok-kocok itu dari kecap kan. Kecapnya habis kan, kocok-kocok begini. Kalau kecap yang habis. Kalau kecap yang botolan kaca itu loh, kalau mau habis kita beli bakso itu kan kocok-kocok gini habis biar dia keluar. Nah itu juga dikocok-kocok itu. Kemudian ini juga bisa pakai relaksasi. Kalau aku sih di trimester kedua itu relaksasi kita pakai ini, ataupun trimester pertama, trimester kedua pun relaksasi bisa pakai ini. Trimester kedua sekali lagi yang itu nggak boleh, dan yang ari-arinya di bawah jangan pakai ini, yang ari-arinya di bawah. Ari-arinya mesti di tempat yang bagus, mesti di atas. Kalau ari-arinya di bawah jangan lakukan pelvic rocking, gunakan untuk relaksasi saja dan untuk ngelurusin tulang punggung. Lurusin tulang punggung itu gimana caranya? Nah, di sini posisi table. Taruh dadamu di sini, taruh tanganmu sendiri dulu dia. Pastikan inimu posisi table, pastikan di situ. Ya. Nah, seperti itu. Buka kakinya sedikit. Nah, relax aja. Taruh dadamu di situ, posisi paling enak ambil. Udah enak segitu. Memastikan dia ini tulang punggungnya lurus. Kalau seperti ini, posisi ini ditahan terus kan nggak masalah. Dadanya saya tekan nyet-nyet ini ya. Coba kalau kita posisi table terus seperti ini, sakit lah ya. Sakit lah ya. Nah, artinya ini bisa membantu kalau disesuaikan gerakannya, disesuaikan, kemudian fungsinya untuk apa. Jangan sampai seperti yang tadi bilang, pelvic rocking dipakainya di 3 bulan yang belum waktunya, kemudian ari-arinya juga di bawah tapi pakai goyang-goyang ini menjadi sangat berbahaya. Itu pakai dengan yang tepat kan itu. Terus kalau belum tahu hari-harinya gimana Bil? Apa? Belum tahu kan hari-harinya di better nggak usah dipakai. USG dulu berarti ya. USG dulu. Better nggak usah dipakai. Aman kalau kamu nggak tahu hari-harinya, kamu pakai posisi untuk relaksasi doang. Jangan pakai enjot-enjot kayak tadi, jangan pakai goyang-goyang kayak posisi relaksasi aja. Ya, oke. Sekarang coba Utkatasana yang chair pose, ingat kan? Itu kan kalau misalnya kita ini kan capek banget. Tapi chair pose kamu bisa biarkan di sini. Ini jadi nggak capek. Tapi kita dapat manfaat. Naik ke atas, kemudian ini dia akan ngikutin gerakan terus. Lama di sini bidangnya kan sampai 1100 pun berhitung aku bisa gitu kan. Ya kan?
kita soalnya. bisa nggak ngotot kita ya. Tapi tentu yang dilatih minimal jadinya pahanya. Begitu kita share push, posisi nggak pakai ini, tentu ini akan lebih exercise dan apa namanya itu latih kan. Oke, coba ini Ayi di sini duduk sini, mungkin ada di situ ya. Cuci kakinya dulu, buka lagi. Udah ya. Punggung dong. Apa kamu duduk di mana pun ini punggung mesti. Yang paling enak. Nah, sekarang baru diputar. Diputar kan? Oh, putar gini. Putar. Enak kan? Kalau di rumah kecilan dia jimbolnya. Nggak apa-apa. Nah, putarnya kalau bisa coba lebih lebar. Kan kecil dulu. Habis itu namanya lebar. Nah, kalau nggak punya jimbol, kamu masih bisa kok bantu kepalanya turun. Ya, seperti ini posisinya. Kemudian pelan-pelan. Oh, kayak hula hoop ya. Hula hoop ya? Hula hoop. Ini juga bisa bantu. Ya. Intinya biar panggulnya digoyang-goyang. Ya. Kemudian kalau misalnya nggak punya gimbal, bisa kok jalanin kepala janin dengan apa? Dengan posisi goddess. Terus. Tapi tentu akan lebih enak kalau kamu main jot-jot di sini. Iya kan? Di sini tapi ya pahanya akan terlatih juga. Kalau posisi seperti ini, dikasih pesan nafas, listen to your body. Kalau nggak kuat, release. Ya, taruh lagi. Ya. Gimbal tentu akan membuat lebih nyaman dan latihan kita menjadi lebih mudah. Setuju ya? Nah, dan aku nggak jual gimbal ya di sini, tapi benar, aku nggak jual gimbal. Itu tanya dulu. Jadi kiranya aku jual gimbal, aku jual gimbal, silahkan di Lazada atau di Shopee, murah kok. Yang diameternya 65, kalau nggak salah aku beli cuma 70.000 atau 68.000 itu sama ongkos kirim, udah sama ongkos kirim. Jadi kita bisa pakai anti nifas pun bisa untuk relaksasi. Bisa juga ya. Nanti aku kalau mau ini relax banget, nanti pakai rebelso shifting dan rebelso. Kemarin kita udah ya? Udah ya? Kan pakai ini ya? Iya, di enak kan? Nah, gitu. Ini akan sangat membantu. Nah, coba sekarang naik turun. Disuruh seperti itu. Daripada suruh godas. Untuk nurunin kepala janin mau pilih goddess pose atau mau pilih pakai inilah. Oke. Ya, cuman ya memang Pak gitu. Memang terlatih juga kok rasanya ininya. Apalagi kalau kamu bisa lebih open kakimu, tapi harus stabil. Open kaki tapi harus stabil. Itu jadi lebih enak. Dilatih juga pahanya, tapi memang kalau mau pakai goddess itu benar. Emang enggak gini juga dia berasa. Iya, berasa stres juga. Iya. Berasa stres juga dan nyaman dan nggak berasa. Kamu lagi gitu kan? Iya. Atau kalau nggak mau pakai itu, biar kepala turun, apa ya? Jadi mau kita pakai fasilitas, ada fasilitas, mau ada fasilitas, yang penting ada niat, itu bisa kok dipakai. Nggak punya balok yoga, kalau punya buku tebal itu tumpuk-tumpuk dudukin. Kalau rasanya nggak enak, nggak nyaman, atau apapun yang berbentuk kotak, ya itu dudukin dan bentuk kotak dan keras, itu dudukin. Jadi kadang-kadang kan orang, aku nggak mau latihan, aku nggak punya ini, cuma alasan aja biar nggak melatih fisik gitu. Intinya sekali lagi kita bersalin yang
gentle sesuai dengan harapan itu, maunya banyak ya, maunya gini, maunya gitu, maunya mudah, badan sekali langsung keluar, tapi nggak mau melakukan apa-apa, itu kok kayaknya mustahil ya kok. Karena bersalin yang gentle itu kita nggak bisa, sekali lagi tidak bisa mengharapkan keberuntungan. Nggak seperti nenek-nenek yang zaman dulu banget, lahirnya punya anak 12 kok kayaknya gampang semuanya. Ya kita zaman sekarang nggak bisa gitu. Karena apa? Aktivitas kita berbeda, makanan kita makan berbeda, sehingga teknologi juga udah masuk. Ya jadi sedikit saja rasanya tidak, kita sudah akan cepat diambil intervensi. Karena apa namanya, cerita-cerita tentang persalinan kelahiran itu juga tentu berbeda yang didengar, sehingga input yang masuk ke pikiran bawah sadar juga. Mungkin kalau zaman dulu orang bilang, oh biasa lah melahirkan itu suatu hal yang biasa. Kalau sekarang melahirkan itu aduh aku takut gini gitu, karena yang didengar itu banyak ya. Ya, oleh karena itu ikut kelas seperti ini ataupun follow misalnya kayak teman Bumil, bidan kita, kelas Bumil, iya, itu akan benar-benar memprogram ulang loh pikiran kita tentang persalinan. Gitu ya. Enak kan? Makanya di rumah kok kalau yang kecil pakai nggak? Iya, tapi nggak tahu geraknya kan, nanti takut gimana gitu. Yang salah benar. Mau nyoba dulu sini, kalau kayak gitu ya udah. Sekarang urus ini bisa, atau kalau udah capek gitu kamu relax seperti itu. Relax di sini. Terus apalagi suamimu ikut dan dia suruh reboso pelvic rockingin. Aku yang gitu. Kita durasi ini sudah tahu udah jam berapa ini, ntar bakalan ya ada jam 18.10 ya, nanti aku ajarin atau nanti aku sharing tentang reboso shifting atau reboso teknik rocking ya di IG, semua ada kalau IG kan ya, nanti aku sharing deh di situ karena aku bikin gitu enak kan nonton TV gitu. Sampai cemilan. Iya, sampai nyemil ya, hampir enak banget. Kalau Ratna Uka sekarang berapa? Udah 8, belum boleh main gini dulu ya. Belum boleh main gini dulu. Bisa sih tapi pakai yang relaksasi dulu. Ya, kemudian untuk yang perbaiki postur tulang punggung ya. Jangan pakai pelvic rocking dulu. Oke, sekarang kita mau ke posisi sebelum ke Sukhasana, kita mau ke silakan tiduran dulu. Kita mau ke posisi laying. Ini bisa dipakai alas kepalanya. Udah sejam ya kita latihan ya. Pas jam 5 kita mulai tadi. Jam 5 kurang dikit. Kita happy baby dulu. Nah, kakinya seperti ini. Sudah. Pegang, kalau bisa pegang ininya ibu jarinya. Iya, seperti itu. Iya benar. Kemudian goyang-goyangin tulang punggungnya. Rilekskan tulang punggungnya. Ya. Oke. Enak ya. Oke. Lurusin kakinya, miring ke kiri sekarang sayang. Miring ke kiri. Kita kasih space yang luas buat jarinya. Kakinya ini sayang, ini lurus kakinya, yang ini taruh di sana. Seperti itu. Ratna juga. Nah. Silahkan niatkan diri untuk rileks. Tutup kedua kelopak mata dengan lembut dan rilekslah. Rilekskan otot-otot di wajah.
Rilekskan otot-otot di bahu, dada, lengan atas, lengan bawah, dan jari jemari tangan rileks. Rilekskan otot-otot dada, otot-otot pinggang, perut, paha, dan jari jemari kaki rileks. Lepaskan kecemasan, lepaskan ketegangan, nikmati sensasi relaksasi. Dari ubun-ubun hingga ke jari jemari kaki,